Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alkomasyabani Putri dari kelas 1A dengan NPM 24106310500053 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Soalnya yaitu, perhatikan kalimat-kalimat pernyataan di bawah ini. A. 7 adalah bilangan ganjil. B. Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar. C. Suhu udara kemarin dingin. D. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Manakah di antara pernyataan A, B, C, dan D yang merupakan sebuah proposisi? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa proposisi merupakan kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, namun tidak dapat memuat keduanya sekaligus. Nah, dari soal ini kita dapat melihat bahwa kalimat A itu 7 adalah bilangan ganjil adalah kalimat yang bernilai benar. Karena 7 memang sebuah bilangan ganjil. Yang B, ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar. Kalimat tersebut juga kalimat proposisi yang bernilai benar, karena Bali merupakan ibu kotanya Denpasar. Dan C, suhu udara kemarin dingin. Nah, pernyataan ini belum dapat dipastikan benar atau salahnya, karena suhu di kemarin belum tentu dingin, dan belum tentu di semua tempat bersuhu dingin. Maka dari itu yang C bukan sebuah proposisi. Lalu yang D, 3 ditambah 3 itu 6. Nah, ini juga merupakan sebuah proposisi karena sudah jelas bahwa pernyataan tersebut benar. Soal nomor 2, diketahui proposisi sebagai berikut. P sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50. Q, 50 merupakan bilangan ganjil. Pertanyaannya, tentukan nilai kebenarannya dan kalimat konjungsi. Nah, proposisi P di sini itu bernilai benar. Bernilai benar. Dan Q di sini 50 merupakan bilangan ganjil, itu merupakan proposisi yang salah karena 50 merupakan bilangan genap. Lalu, tentukan nilai kebenarannya. Dalam konjungsi, jika ada salah satu proposisi yang bernilai salah, maka nilai kebenarannya akan bernilai salah. Dan kalimat konjungsinya akan menjadi seperti ini. Lalu, bentuk kalimat konjungsinya akan menjadi 5 dikali 10 sama dengan 50 dan 50 merupakan bilangan ganjil. Baik, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu bentuk kalimat ingkaran atau negasi dari pernyataan semua makhluk perlu makan dan minum adalah. Nah, kita tahu bahwa negasi merupakan pernyataan tidak. Masuk ke nomor 3, bentuk kalimat ingkaran atau negasi dari pernyataan semua makhluk hidup perlu makan dan minum adalah. Nah, bentuk ingkaran dari semua atau lawan katanya adalah ada. Semua itu ada, berarti dan itu atau. Sehingga kalimatnya akan menjadi ada makhluk hidup yang perlu makan atau minum. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 5, diketahui proposisi sebagai berikut. P, adik pergi ke taman. Q, ayah sedang mencuci motor. Buatlah kalimat proposisi dari ekspresi logika di bawah ini. Yang A, negasi P, konjungsi negasi Q. Yang B, negasi dalam kurung negasi P, konjungsi Q. Dan C, P, konjungsi negasi Q. Nah, yang A bentuknya akan menjadi, untuk yang A maka akan menjadi seperti ini kalimatnya. Adik tidak pergi ke taman dan ayah tidak sedang mencuci motor. Untuk yang B, bentuk kalimat proposisinya menjadi, dan untuk yang B akan menjadi
Tidak benar bahwa adik tidak pergi ke taman dan ayah sedang mencuci motor. Nah, untuk yang C, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Untuk yang C, kalimatnya akan menjadi adik pergi ke taman dan ayah tidak sedang mencuci motor. Soal nomor 4 yaitu perhatikan premis-premis berikut. Premis pertama, jika Adi murid rajin maka Adi murid pandai. Premis kedua, jika Adi murid pandai maka ia lulus ujian. Negasi dari kesimpulan di atas adalah, nah, kita jadikan Adi murid rajin adalah P, Adi murid pandai adalah Q, dan ia lulus ujian adalah R. Nah, seperti ini. Setelah itu kita notasikan premis A menjadi P implikasi Q dan premis 2 menjadi Q implikasi R. Jadi seperti ini simpulannya yaitu di sini ada Q dan Q kita coret, maka simpulannya menjadi P implikasi R. Nah, namun di soal diminta negasi dari P implikasi R, yaitu menjadi negasi ya. Nah, negasi P implikasi R itu sama dengan P konjungsi negasi R. Nah, sehingga negasi kesimpulan dari premis-premis di atas yaitu Adi murid rajin dan ia tidak lulus ujian. Soal nomor 6 diketahui proposisi sebagai berikut. Premis 1, P implikasi negasi Q. Premis 2, Q disjungsi R. Dan simpulannya P implikasi R. Pertanyaannya, penarikan kesimpulan di atas menggunakan metode apa? Jadi, dapat kita tuliskan di mana premis kedua itu ekivalen dengan negasi Q implikasi R. Oleh karena itu, didapatlah P implikasi negasi Q dan kita tulis yang bentuk ekivalen ini ya. Premis kedua yaitu negasi Q implikasi R. Dan kita dapat simpulannya di sini negasi Q dan negasi Q kita coret saja. Jadi kita dapatkan P implikasi R. Nah, penarikan kesimpulan ini itu menggunakan metode silogisme. Jadi jawabannya E. Soal nomor 7 yaitu kontraposisi dari negasi P implikasi Q implikasi negasi P disjungsi Q. Nah, untuk mengubah ini ke dalam bentuk kontraposisi, kita harus mengingat kembali bahwa P implikasi Q kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi negasi P. Sehingga ketika kita kontraposisikan kanan dan kirinya akan menjadi negasi P disjungsi Q implikasi negasi P implikasi Q. Akan menjadi seperti ini. Lalu, ketika kita negasikan, negasi di sini bertemu dengan negasi P akan menjadi P. Dan tanda disjungsi di sini akan menjadi konjungsi. Lalu, negasi di sini bertemu dengan Q akan menjadi negasi Q. Lalu implikasi. Nah, untuk mengubah ini ke dalam kontradiksi, kita harus ingat kembali juga bahwa negasi P implikasi Q itu ekivalen dengan P konjungsi negasi Q. Sehingga P-nya tetap kita tulis kembali negasi P
konjungsi negasi ki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kontraposisi dari ekspresi logika di atas yaitu P konjungsi negasi ki implikasi negasi P konjungsi negasi ki. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Di soal nomor 8 ini kita diminta untuk membuktikan bahwa P disjungsi negasi P konjungsi ki adalah sebuah tautologi menggunakan tabel kebenaran. Oke, akan kita gambarkan terlebih dahulu tabel kebenarannya. Nah, di sini kita membuat 5 tabel yaitu P ki, P konjungsi ki, negasi P konjungsi ki, dan juga P disjungsi negasi P konjungsi ki. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu benar salah. Nah, kalau konjungsi itu ketika ada S maka salah. Jadi kalau B berarti benar, kalau BS berarti salah, SB juga salah, dan SS juga tentu salah. Lalu kita negasikan dari bentuk P konjungsi ki ini, kita negasikan jadi ini S salah, ini benar, dan ini juga benar. Setelah itu kita operasikan si P disjungsi dengan negasi P yang ini dengan ini. Jadi benar salah maka jadinya benar karena di sini yang diminta adalah P disjungsi ya. Disjungsi ketika ada benar maka benar. Lalu benar akan benar. Yang ketiga salah benar karena ada benarnya yaitu benar juga. Lalu yang terakhir salah benar karena ada benarnya maka benar juga. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasil dari P disjungsi negasi P konjungsi ki itu benar semua. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspresi logika ini adalah tautologi karena tabel kebenarannya bernilai benar semua. Baik, untuk soal nomor 9, pertanyaannya tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi ki ekivalen dengan P disjungsi negasi ki menggunakan hukum logika aljabar. Nah, pertama-tama kita harus tahu untuk menyelesaikan soal ini kita harus memilih ekspresi logika yang bentuknya lebih kompleks dan kita nanti akan menyederhanakannya. Nah, kita akan memilih bentuk ini, bentuk yang ini, lalu akan kita sederhanakan, nantinya akan menjadi bentuk seperti ini. Oke, langsung saja kita tulis ulang soalnya. Lalu kita ubah bentuknya menggunakan hukum yang paling mendekati yaitu hukum De Morgan. Mengubah negasi P disjungsi ki menjadi, nah ini adalah bentuk setelah kita ubah ke dalam bentuk hukum De Morgan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu untuk mendekati bentuk P disjungsi negasi ki, kita harus mengubahnya lagi ke dalam hukum distributif yang akan menjadi P disjungsi negasi ki konjungsi P disjungsi negasi ki. Oke, kita tulis dulu. Nah, ini adalah bentuk ketika sudah kita ubah ke dalam hukum distributif, di mana P di sini kita operasikan dengan negasi P dan juga negasi Q yang ada di dalam kurung. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan hukum negasi untuk mengubah bentuk P disjungsi negasi P. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah ketika sudah diubah ke dalam hukum negasi. Nah, setelah itu kita akan mengubahnya lagi ke dalam hukum identitas sehingga akan menjadi bentuknya seperti ini.
Sehingga ketika sudah diubah ke dalam bentuk hukum identitas, maka bentuk yang kanan akan sama dengan bentuk di sebelah kiri. Bentuk yang ini akan sama dengan bentuk yang di sebelah kanan. Lalu kita diminta untuk membuat tabel kebenaran dari P disjungsi negasi P disjungsi Q yang ekivalen dengan P disjungsi negasi Q. Oleh karena itu kita pertama-tama gambar terlebih dahulu kolom tabel kebenarannya, maka akan ada 7 kolom nantinya. Nah, setelah kita gambar tabelnya, ini tinggal kita tuliskan saja negasi Q itu kebalikan dari Q, yaitu jadi S B S B. Lalu untuk P disjungsi Q, jika disjungsi ketika ada yang benar maka benar, sehingga P disjungsi Q BB maka benar, BS maka benar, SB itu juga benar. Namun jika SS itu sudah pasti salah. Selanjutnya negasi, berarti ini adalah kebalikan dari P disjungsi Q. Jadi kalau di sini BS, kalau di sini SB. Lanjut ke P disjungsi negasi P disjungsi Q, maka P di sini, dan ini. Maka jadinya benar, salah, benar. Lalu untuk P disjungsi negasi Q itu juga benar, salah, benar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q adalah ekivalen. Karena hasilnya sama. Tabel kebenarannya memiliki nilai kebenaran yang ekivalen. Soal nomor 11 yaitu tunjukkan bahwa negasi P disjungsi negasi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q ekivalen dengan negasi P menggunakan hukum logika aljabar. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, ketika menemukan soal seperti ini, kita harus memilih ekspresi logika yang bentuknya lebih kompleks. Nah, kita tahu bahwa di sini bentuk yang lebih kompleks itu adalah yang ini ya. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke, kita tulis ulang terlebih dahulu, lalu kita ubah ke dalam bentuk hukum De Morgan. Nah, ini adalah bentuk ketika sudah diubah menjadi hukum De Morgan. Yang tadinya bentuknya seperti ini, diubah ke dalam bentuk seperti ini. Setelah itu, kita akan mengubahnya lagi ke dalam bentuk negasi ganda, yang mana akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk ketika sudah kita ubah ke dalam bentuk hukum negasi ganda. Nah, setelah itu kita ubah lagi bentuknya ke dalam hukum distributif yang akan menjadi seperti ini. Nah, berikut adalah ketika sudah kita ubah ke dalam hukum distributif menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi negasi Q. Setelah itu kita ubah lagi ke dalam hukum negasi yang nantinya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk ketika sudah diubah ke dalam hukum negasi. Nah, ada satu langkah lagi untuk menghilangkan T
T di sini, yaitu dengan cara mengubahnya lagi ke dalam hukum identitas, yang mana nantinya akan menghasilkan negasi P. Ini adalah hukum identitas. Menggunakan hukum identitas. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa negasi P, disjungsi negasi Q, disjungsi negasi P, konjungsi negasi Q memang ekivalen dengan negasi P. Untuk soal nomor 12, pertanyaannya adalah misalkan A, B, dan C adalah himpunan, tentukan bahwa A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, kita di sini diminta untuk membuat tabel kebenaran. Oleh karena itu, kita akan gambarkan terlebih dahulu tabelnya. Jadi, ketika digambar tabel kebenarannya menunjukkan bahwa benar A gabungan B irisan C itu sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Itu ditunjukkan oleh ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah ekivalen. Baik, soal nomor 13 yaitu soalnya adalah di antara 50 mahasiswa di dalam kelas, 26 orang memperoleh nilai A dari ujian pertama dan 21 orang memperoleh nilai A dari ujian kedua. Jika 17 orang mahasiswa tidak memperoleh nilai A dari ujian pertama maupun ujian kedua, berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai 2 kali nilai A dari kedua ujian itu? Nah, di sini kita misalkan bahwa NS adalah semesta atau jumlah keseluruhan mahasiswa yaitu 50 dan NA adalah ujian pertama yaitu 26 orang yang berhasil mendapatkan nilai A dan NB adalah ujian kedua yang mendapatkan nilai A itu sebanyak 21 orang. Lalu di sini ada 17 mahasiswa yang tidak memperoleh nilai A di kedua ujian tersebut. Jadi jumlah keseluruhan itu dikurangkan totalnya menjadi 33. Lalu setelah itu kita buat sebuah diagram Venn untuk mempermudah kita dalam mencari jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A dari dua ujian tersebut. Nah, tadi kan diketahui ya bahwa ujian pertama terdapat 26 orang yang mendapatkan nilai A dan ujian kedua itu 21 orang. Lalu ada 17 orang yang tidak mendapatkan sama sekali nilai A di ujian pertama dan ujian kedua. Lalu juga ada jumlah keseluruhan atau semesta jumlah mahasiswanya itu 50. Nah, X ini adalah mewakili mahasiswa yang mendapatkan nilai A di kedua ujian tersebut. Setelah itu kita substitusikan saja dengan cara 50 dikurang 26 min X ditambah X ditambah 21 min X ditambah 17. Nah, ini kita operasikan saja. Ini ada min X dan X kita coret habis, jadi 50 sama dengan 26 dikurang 26 ditambah 21 ditambah 17, hasilnya 65. Dan min X sama dengan 65, 50-nya pindah ke sebelah kiri jadi min, sehingga X sama dengan 65 dikurang 50 yaitu 15. Artinya terdapat 15 orang yang mendapatkan nilai A dari kedua ujian tersebut, baik ujian pertama maupun ujian kedua.
Baik, untuk soal nomor 14, di antara 100 mahasiswa ada 32 orang mempelajari matematika, 20 orang mempelajari fisika, 45 orang mempelajari biologi, 15 mempelajari matematika dan biologi, 7 mempelajari matematika dan fisika, 10 mempelajari fisika dan biologi, dan 30 tidak mempelajari satupun di antara ketiga bidang tersebut. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga bidang tersebut. Nah, ini sudah saya misalkan bahwa NM itu sama dengan anak-anak yang menyukai matematika sebanyak 32, NF adalah 20, NB sama dengan 45, dan menyukai matematika biologi ada 15 orang, matematika fisika ada 7 orang, dan fisika biologi ada 10 orang. Nah, setelah itu kita akan mencari banyaknya mahasiswa yang menyukai ketiganya. M matematika, fisika, dan juga biologi. Jumlah yang tadi kita masukkan, kita substitusikan ke sini, kita jumlahkan menjadi, sehingga kita tahu bahwa tadi jumlah keseluruhan adalah 70 sama dengan NM yang suka matematika tadi 32, lalu yang menyukai fisika ada 20 orang, yang menyukai biologi ada 45 orang, lalu dikurang dengan yang menyukai MTK dan fisika ada 7, lalu dikurang lagi 15, dikurang 10, lalu dikurang N irisan F irisan B, sehingga dapat kita jumlahkan lagi menjadi 32 tambah 20 tambah 45 dikurang 7 dikurang 15 dikurang 10, hasilnya menjadi 65, lalu ditambah dengan ini, nah ini jadi N M irisan F irisan B. Lalu setelah itu N kita pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, M F B sama dengan 70 dikurang dengan 65, sehingga didapatlah 5. Sehingga diketahuilah bahwa yang menyukai ketiga mata pelajaran tersebut ada 5 orang mahasiswa. Untuk soal nomor 15, tentukan power set dari himpunan Y, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka PY titik-titik. Nah, jadi untuk menentukan power set dari suatu himpunan, kita harus tahu bahwa rumusnya adalah PY, yang dimana PY ini 2 pangkat Y, atau variabel apapun yang mewakili suatu himpunan. Nah, karena di sini kita lihat bahwa anggota himpunan Y itu terdiri dari 4 elemen, maka dari itu kita bisa menuliskan sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang mana hasilnya adalah 16. Nah, setelah itu kita susun himpunan ini menjadi 16 buah elemen. Nah, untuk itu mari kita tulis satu persatu. Caranya yaitu dengan menggabungkan 1
1,2, 1,3, 1,4, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika sudah kita jabarkan, ada 16 buah elemen, di mana di sini ada elemen himpunan kosong, ada 1, 2, 3, 4, lalu 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,4, 4,1, 4,2, dan 4,3. Nah, ini jumlahnya harus berjumlah 16. Harus 16. Nah, seperti itu. Soal nomor 16 ini diketahui himpunan semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan A 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan B-nya 1, 3, 5, 7. Nah, kita disuruh menentukan A komplement, B komplement, A iris B, A gabung B, A selisih B, dan B selisih A. Nah, ini untuk yang A itu kan A komplement ya. Artinya bukan kita mencari yang ada di himpunan A, tapi kita cari yang tidak ada di himpunan A, melainkan yang ada di himpunan semesta. Nah, di sini yang tidak ada di himpunan A yaitu 0, 1, 6, dan 7. Mari kita tuliskan lagi. Nah, ini untuk A komplementnya. Setelah itu kita mencari B komplement. Sama seperti A komplement, kita cari yang tidak ada di himpunan B tetapi ada di himpunan semesta. Berarti itu adalah 0, 2, 4, dan 6. Kita tuliskan lagi. Nah, untuk B komplementnya sudah kita dapatkan. Lalu kita cari yang C, itu A iris B. Berarti kalau iris itu artinya kita cari yang sama di antara A dan B. Yang sama di antara A dan B itu kita lihat di sini 3 dan 5. Maka kita tuliskan lagi. Nah, untuk sekarang yang D itu A gabung B, artinya tinggal kita tulis kembali, artinya keseluruhan dari anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, karena 3-nya ada 2, kita tulisnya sekali aja, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, sudah kita dapatkan bahwa A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, untuk yang E itu A selisih B, artinya kita harus melihat yang dimiliki oleh si A tetapi tidak dipunyai oleh si B. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa yang ada di A tapi tidak ada di B itu adalah 2 dan 4. Lalu untuk yang F itu B selisih A, artinya kita fokus ke yang dimiliki oleh B tetapi tidak dimiliki oleh A, yaitu di sini ada 1 dan 7. Nah, untuk soal ini sudah selesai. Didapatlah ini ya jawabannya. Oke, untuk soal nomor 17, soalnya adalah buktikan bahwa A gabung B komplement sama dengan A gabung B komplement. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan hukum aljabar himpunan, sehingga nanti sebelah kiri nanti hasilnya akan sama seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan hukum De Morgan untuk membuat A gabung B komplement ini, yang ini, agar bentuknya menjadi pisah, A komplement gabung B komplement, jadinya irisan B komplement. Maka kita tuliskan. Nah, ketika sudah dimanipulasi dengan hukum De Morgan, bentuknya akan menjadi A gabung A komplement iris B komplement. Nah, setelah itu kita ingat kembali bahwa ketika ada bentuk seperti ini dapat kita manipulasi lagi dengan menggunakan hukum distributif, yang nantinya bentuknya akan menjadi A gabung A komplement iris A gabung B komplement. Mari kita tulis kembali. Nah, ini adalah bentuk ketika sudah dimanipulasi dengan hukum distributif. Setelah itu kita ingat kembali bahwa bentuk seperti ini dapat kita manipulasi lagi. Yang A
gabung A komplement ini dengan hukum komplement, yaitu menjadi universal, lalu irisan ini ya tulis kembali A gabung B komplementnya ditulis kembali. Nah, ini adalah hukum komplement. Nah, setelah ini kita dapat menggunakan hukum komutatif untuk menukar posisi yang universal ini dengan A gabung B komplement menjadi, nah ini setelah dimanipulasi dengan hukum komutatif. Setelah itu kita dapat menggunakan hukum identitas untuk dapat menghilangkan si universal ini, sehingga kita akan dapatkan A gabung B komplement. Nah, ini sudah sesuai dengan yang bentuk di sebelah kiri. Nah, ini menggunakan hukum identitas. Oke. Untuk soal nomor 18, soalnya hampir mirip sama nomor 17. Itu soalnya adalah buktikan bahwa A gabung A komplement iris B sama dengan A gabung B. Nah, ini kita diminta untuk menggunakan hukum aljabar agar nantinya bentuk kompleks yang ini hasil akhirnya akan menjadi seperti yang di sebelah kanan. Iya. Nah, oke, pertama-tama kita akan memanipulasinya dengan hukum penyerapan, di mana kita dapat mengubah bentuk A ini menjadi, ini adalah bentuk ketika sudah dimanipulasi dengan hukum penyerapan. Setelah itu kita ingat kembali bahwa ada yang namanya hukum asosiatif yang akan memecah ini bentuk ini akan menjadi seperti ini. Setelah dimanipulasi dengan hukum asosiatif, bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan memanipulasi lagi dengan hukum distributif, yang mana kita akan memainkan ini, yang bagian ini. Nah, ini dia. Akan menjadi bentuknya seperti ini. Setelah ini kita dapat mengubahnya lagi menggunakan hukum komplement, di mana di sini ada bentuk ini A gabung A komplement. Nah, itu dapat kita sederhanakan menggunakan hukum komplement menjadi, nah, bentuk A gabung iris B A komplement ini nantinya akan menjadi B gabung universal. Setelah itu kita dapat mengubahnya menggunakan hukum komutatif, di mana akan kita dapat, nah, ini sedikit lagi akan mencapai A gabung B nih. Setelah ini kita ubah lagi menggunakan hukum identitas, di mana hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini sudah kita dapatkan hasilnya menjadi seperti di sebelah kanan. Nah, sama ya bentuknya. Nah, untuk soal nomor 18 ini selesai. Soal nomor 19 kita diminta untuk membuktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik 2n sama dengan n dikali n plus 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan dua cara. Yang pertama ada langkah basis induksi, yaitu kita memisahkan n sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan, n-nya kan sama dengan 1 ya, berarti ini kenapa kita pakai 2? Karena suku pertama di soal tersebut adalah 2. Lalu n-nya kita ganti 1,
dan di sini juga kita ganti 1 plus 1. Maka 1 di sini 1 tambah 1 jadi 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan ini adalah pernyataan yang benar. Nah, oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Lalu kita masuk ke langkah 2, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan N sama dengan K, sehingga PK sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 2 N-nya kita ganti jadi K plus 2, N-nya juga kita ganti lagi jadi K, 2 kali K plus 1 adalah benar. Nah, akan kita buktikan benar untuk P K plus 1. Nah, untuk ini kita dapat lihat bahwa ini sampai sini diwakilkan dengan K plus 1. Lalu ditambahkan dengan yang ini, Nah, tambahkan 2K plus 1. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan saja. Jadi K dikali K itu sama dengan K kuadrat. Nah, jadi seperti ini ketika setelah dioperasikan. Setelah itu kita operasikan lagi. Di sini K kuadrat ditambah K plus 2K itu sama dengan 3K ditambah 2. Nah, ini dapat kita faktorkan dengan kita faktorkan menjadi berapa yang ketika dijumlahkan hasilnya 3 dan ketika dikali hasilnya 2. Maka didapatlah bentuk faktornya itu K plus 1 dan K plus 2. Nah, dapatlah bentuk faktornya gini. Atau bisa juga kita sederhanakan lagi, kita jabarkan lagi bentuk ini, bentuk yang K plus 1 nya tetap. Nah, bentuk yang K-nya ini, K plus 2 ini kita jabarkan lagi. Jadi K plus 1 ditambah 1. Nah, bentuk ini sama seperti yang di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk N sama dengan K itu pernyataan yang benar, dan N sama dengan K plus 1 juga benar. Maka pernyataan tersebut bernilai benar. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 20, yaitu buktikan bahwa 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus titik-titik-titik sampai plus 3N-1 sama dengan N dikali 3N plus 1 per 2. Nah, sama seperti soal nomor 19 tadi, ada dua langkah. Yang pertama adalah basis induksi dan yang kedua adalah langkah induksi. Jadi, pertama kita akan menggunakan basis induksi. Nah, kita tinggal substitusikan itu N kan ya. N 3N kita tulis kembali dulu plus 1 per 2. Nah, kita gunakan di sini 2 ya. Kita gunakan N-nya 1. Kita ganti semua N menjadi 1. 3, berarti ini 3 kali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 3 dikali 1 3, 3 ditambah 1 4 per 2. Jadi sama dengan 2. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Dapat dikatakan pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Nah, kita dapat nyatakan bahwa pernyataan ini adalah benar dengan N sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang kedua itu
Langkah induksi, asumsikan N sama dengan K, maka akan kita buktikan juga bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, di sini kita ganti N-nya menjadi K plus 1 ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Jadi 2 sampai sini itu adalah hasilnya, itu adalah yang di soal. Kita lihat lagi di soal, bahwa tadi di soal diperoleh ini ya. Nah, ini dia. Setelah itu maka akan seperti ini. K 3K plus 1. Kenapa K? Karena kita lagi mengasumsikan N-nya menjadi K ya, per 2. Nah, baru kita tambahkan dengan bentuk yang ini. Nah, baru kita tambahkan dengan yang ini. Maka kita kalikan ya tadi, 3 dikali K itu 3K. Lalu 3 dikali 1 itu 3 dan min 1. Lalu kita operasikan lagi menjadi K 3K plus 1 per 2 plus 3K, 3 dikurang 1 itu 2 ya. Lalu ini keduanya bisa kita samakan ya penyebutnya menjadi per 2. Sehingga K dikali 3K itu hasilnya 3 kuadrat, 3K kuadrat. Lalu K dikali 1 itu hasilnya K. Lalu 2 di sini dikali 3 ya, 3K. Jadi hasilnya 6K. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Lalu kita dapat operasikan lagi 3K kuadrat. Nah, lalu bentuknya dapat kita faktorkan lagi menjadi K plus 1 dikali 3K plus 4 per 2. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, setelah menjadi bentuknya seperti ini, kita bisa lagi memecahnya lagi yang 3K ini, 3K plus 4 ini menjadi 3 dikali K plus 1, baru ditambah plus 1 lagi. Jadi seperti ini ya. Kita tuliskan lagi. Nah, untuk hasil akhirnya menjadi seperti ini ya. Nah, dari sini dapat kita nyatakan bahwa pernyataan di atas benar karena ketika N-nya diganti menjadi K plus 1, bentuknya akan sama seperti yang di soal tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.